Ketua Komisi Pendataan, Kajian dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan, setidaknya ada 9 pasal dalam RKUHP yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik serta mengancam kebebasan pers. Dewan Pers mengatakan 9 pasal yang disorotnya itu didapat dari draft sebelumnya dan pihaknya hingga kini belum menerima draft resmi RKUHP yang terbaru. Ninik pun berharap 9 pasal tersebut nantinya dapat dipertimbangkan kembali keberadaannya dalam RKUHP oleh DPR dan pemerintah. Ada 9 pasal yang kami concern untuk harapannya kita diskusikan kembali, syukur-syukur ini langsung dihapuskan begitu ya, tidak lagi dicantumkan di situ, karena kalau ini benar ya, karena terus terang ini karena kita belum dapat masalahnya di situ. Nah mungkin karena di sebelah saya ada yang mulia anggota DPR RI Komisi 3, mudah-mudahan nanti kita juga dapat bocoran, apalagi kami diajak dialog begitu ya soal ini. Yang pertama pasal 188 ini terkait dengan tindak pidana terhadap ideologi negara. Lalu pasal 218 sampai 220 tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden. Yang ini kita semua tahu sebetulnya sudah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Yang ketiga pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, dan 248 penghasutan untuk melawan penguasa umum. Lalu pasal 263 dan 264 tentang tindak pidana penyiaran dan penyebarluasan berita dan pemberitahuan bohong. Lalu pasal 280 tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan. Kemudian pasal 302 sampai 304 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 351 352 tentang tindak pidana terhadap penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Pasal 440 tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, dan pasal 437 443 tentang tindak pidana pencemaran. Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kabur Rahman menilai, pasal dalam RKUHP ini diyakini tidak akan mengancam kebebasan pers, sehingga pers dapat menjalankan pekerjaan jurnalistik dengan baik dan sesuai kode etik jurnalistik. Beni justru menilai RKUHP dapat melindungi kebebasan pers, namun jika terdapat unsur penyalahgunaan dalam kebebasan itu, maka akan ada hukuman yang diatur untuk memberikan efek jera. Ketika saya mengatakan bahwa KUHP ini statusnya semacam konstitusi hukum pidana. Kalau statusnya semacam konstitusi hukum pidana, maka apakah undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP ini nanti akan dihapus, Pak? Saya bilang tidak. Kan itu sudah dikecualikan. Nah, kalau Bapak Ibu mau supaya ada jaminan itu, ditulis saja di KUHP ini. Selesai soal kita. Jadi nggak perlu takut. Jadi teman-teman pers menurut saya nggak perlu takut dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Nah, itu satu. Yang kedua adalah permintaan saya waktu itu harus ada harmonisasi. Bisa. Usul saya waktu itu yang ada di Undang-Undang Pers dimasukkan di sini. Dan gitu, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu ada yang mengatakan, kalau sudah dimasukkan Pak Beni, nanti untuk apa lagi kita bikin undang-undang pers ini? Saya bilang ya bisa juga, masukin aja di sini. Supaya jelas, supaya tidak ada ketakutan juga. Begitu juga dengan KPK, begitu juga terorisme, begitu juga narkoba. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano melaporkan untuk Sinpo TV.